warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati para asatidz Masjid Jami' Mukhlisina Lahuddin, terutama Ustazuna, Imamuna, Qaiduna, Ustaz Nasih, serta asatidz lainnya. Yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan para jamaah, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Tasyakur kita atur kepada Rabb yang Maha Ghafur, puja kepada Al-Khaliq yang Maha Kuasa, yang alhamdulillah pada subuh akbar ini kajian jihad ya. Tahu jihad? Kajian Ahad. Dan saya sebagai Ustadz Jialing ya, pengajian keliling. Daramang sadayana? Daramang fisikna? Calager pesakna? Alhamdulillah. Jag-jag kene pasukna? Alhamdulillah. Subuh kali ini istimewa sekali, saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu jamaah masjid yang kita akan coba dalam waktu yang singkat ini bicara tentang ad-durus dan ngadars ya. Ad-durus yang bisa diambil dari salah satu episode di bulan Rajab, yaitu episode Isra dan Mi'raj. Sebenarnya ada 3 episode lagi di bulan Rajab itu. Yang pertama adalah kemenangan umat Islam dalam perang Tabuk. Yang kedua yang sangat legendaris adalah penaklukan Baitul Maqdis oleh Jenderal besar Salahuddin Al-Ayyubi 838 Hijriah. Dan tentu episode Al-Isra dan Mi'raj ini utama dan paling prioritas ya kita pahami sebagai orang yang betul-betul mengimani, betul-betul menghormati, betul-betul menyiapkan sebelum istiqbal Ramadan, kita maksimalkan dulu di bulan Rajab ini. Sebagaimana doa yang populer menjelang Ramadan apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Nah, kan kis. Apa yang benar? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Walaupun mungkin dari kualitas hadisnya Ustaz Nasya ini kalau ditakhrij oleh sarjana hadis memang tidak sekuat, tidak sesahih ya. Tetapi dari matannya Masya Allah tabaraka wa ta'ala. Mengapa kita minta keberkahan di bulan Rajab? Karena bulan Rajab ini bulan menanam. Masuk ke bulan Sya'ban itu bulan memelihara, menyiram. Dan masuk ke bulan Ramadan adalah Syahrul Hasad, bulan panen. Semoga kita akan panen nanti bulan Ramadan ya. Yang mudah-mudahan tidak ada gangguan hama ketika panen, terutama hama virus politron. Amin. Virus politron atau omikron atau mercon? Teuing lah. Karena biasanya kalau ada event besar ada aja hama.
Imlek aman, Natal aman, tahun baru aman. Nah, kalau datang Ramadan tiba-tiba gentayangan namanya Omikron, Mercon, Politron, liar. Semoga virus itu tahun ini mah rada tahu diri atau ya. Dan saya pun keberangkatan ke luar negeri untuk Ramadan terhenti juga. Sebenarnya harus berangkat ke Ramadan lagi di Amerika, tapi sampai saat ini dari panitia belum minta persiapan. Jadi mungkin di cancel lagi. Padahal tadinya saya ingin live dari Chicago ya untuk Masjid Mukhlisin. Syukurnya. Amin. Nanti setelah Chicago saya akan pindah ke Chicago live lagi. Masya Allah. Setuju? Allah Karim. Makna rojab saja Bapak Ibu sekalian ada makna filosofis. Apa itu rojab? Rojab itu dari kata rujubah, tarjib alias apa? Ta'zim, tauqir, takrim. Itu makna. Mengagungkan, menghormati, mensakralkan. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra minha arba'atun hurum. Allah punya 12 bulan. 4 diantaranya adalah bulan haram. Yauma khalaqallahu samawati wal arda, di mana Allah sedang menciptakan langit dan bumi. Fala tadlimu, janganlah kalian berbuat zalim fihinna, di 4 bulan itu, anfusakum, terhadap diri kalian. Jadi saking takzimnya, saking takrimnya, saking penghormatan bulan Rajab, maka ada gencatan senjata. Ya, gencatan senjata, tidak boleh ada peperangan, tidak boleh ada perselisihan. Ya, kenapa? Karena ini bulan agung, bulan yang sakral, sehingga disebutnya bulan Rajab juga disebutnya bulan Al-Asam, bulan tuli, karena telinga tidak mendengar gerincingnya pedang yang dipakai dalam pertempuran. Bulan Al-Fard karena menyendiri. Yang lain itu 3 bulan sebelumnya berturutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Tiba-tiba Rajab terlewati oleh 5 bulan sebelumnya, yang lainnya. Maka disebut bulan Al-Fardu, bulan menyendiri. Semoga minggu pertama Rajab adalah minggu kita sama-sama jangan menzolimi diri kita, jangan menebarkan permusuhan, jangan menebarkan perselisihan, ya. Kispairlah semuanya, ya. Walaupun ya saya sebagai bobotoh agak sedih ini, Persib berada terseok-seok karena banyak terkena pemainnya, insya Allah. Tapi dengan spirit mukhlisina lahudina, insya Allah. Allahumma ansur Persib wahzim a'da'a Persib. Amin ya Rabb. Maaf kepada bonek dan Aremania, mohon maaf ya. Dan doakan Ibu, Mesir bertemu dengan Senegal, Muhammad Salah bertemu dengan mana ya kan? Yang Senegal sama-sama di Liverpool. Muhammad Salah mah Liverpool, yang Mesir, yang Senegalnya tuh Muhammad Mane ya, Mane yang hitam itu. Video anak ya, mudah-mudahan kenging. Amin ya Rabb. Saya mah kalau Mesir main di mana-mana pasti ngegergel, kudu menang Persib Mesir ya. Amin. Piala Afrika Bu ya. Mohon maaf ini selingan saja karena saya bobotoh Mesir, bobotoh Persib oke. Ampun ya, sebab bola mah pesan saya rada autis ampun deh. Sekarang kita melirik kepada hadisah atau peristiwa Isra dan Mi'raj Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa analisis menarik sekali Bapak Ibu sekalian bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah sebuah rihlah. Apa itu rihlah? Adventure, petualangan, pengembaraan. Rasul dirihlahkan oleh Allah.
Rasul diberangkatkan oleh Allah. Rasul diantarkan ke sebuah adventure. Karena rihlah ini Bapak Ibu sekalian, itu menjadi tradisi para ulama. Coba, tidak ada ulama dalam sejarah khazanah Islam kecuali mereka lah ahlu rihlah wasiyahah, tukang lelempangan. Sehingga Al-Khatib Al-Baghdadi mengarang buku Al-Rihlah fi Talabil Hadis, pengembaraan untuk mencari hadis. Imam Bukhari rihlahnya hampir 16 tahun hanya untuk menyusun kitab hadis. Dari masjid ke masjid, dari negara ke negara, dari pesantren ke pesantren. Masya Allah, ini rihlah. Gimana jamaah kita Ustaz rihlahnya? Pangandaran. Kemana tahun ini? Ya Allah, ini ecek-ecek Pangandarannya. Kali-kali rihlahnya ke Islamic Center di United Muslim of Australia. Amin. Yuk kita kunjungan ke Masjid United Muslim of Australia, dipimpin oleh Dr. Abdullah. Saya kaget pas diajak ke markas itu. Pertama saya kagetnya apa? Tad, itu di depan kita gereja tua, kosong. Oh jamaahnya. Kenapa gitu Syekh? Doakan kita akan beli itu gereja karena sudah tidak berfungsi. Targetnya gitu Pak. Kedua pas masuk masjid besar, megah. Tapi di pas ke kanannya itu ada sarana olahraga. Sampai sarana tinju ada di sekitar masjid. Saya kaget kenapa di sekitar masjid itu ada sasana tinju. Ternyata itu untuk menyalurkan hobi preman-preman di Sydney gitu, daripada gerelut masuk ke sasana tinju. Karena si ustadz direkturnya juga adalah mantan preman pensiun. Yang kalau dibuka ini bajunya itu tatonya belum habis itunya, belum dibersihin dari dulu. Masya Allah. Senang sekali lihat. Mudah-mudahan kita ke sana ya. Amin ya. Ya paling berapa sih dari Jakarta ke mana? Ke Sydney ya. Paling 7 juta ya. Mudah-mudahan kencangnya cukup ya. Kencang Jumat cukup kira-kira? Mencapai nisab enggak? Rihlah. Kalau Isra adalah rihlah ardiyah. Perjalanan apa? Horizontal. Ardiyah masih di bumi. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Tapi kalau Mi'raj itu rihlah samawiyah. Perjalanan vertikal. Artinya manusia yang sempurna adalah kalau bisa rihlah ardiyah plus rihlah samawiyah. Secara global kemanusiaan, global geopolitik, geoekonomi, geo apalah semuanya, tolong tamatkan interaksi kita dengan sesama ahlul ard. Karena nikmatnya azan, Bapak Ibu sekalian, nikmatnya azan itu ketika kita datang ke negara yang gak pernah dengar azan. Emang bisa dengar azan di Singapura? Ya, di Australia nggak boleh azan dikeluarkan Pak, semua di dalam. Berat sekali. Kecuali masjid-masjid Turki ya. Kalau masjid Turki Masya Allah megah-megah masjidnya. Tahu Turki? Turunan Kidul. Masya Allah megah sekali. Saya kalau ingin masjid megah ya datanglah ke masjid Turki. Dibangun oleh Turki, biaya dari orang-orang Turki. Ini bahkan mimbarnya saja itu dari Turki semua. Mimbar semua adalah Turki. Hebat itu para muhajirin Turki yang di Australia. Indah Pak. Karena ketika di Indonesia kita biasa dengar azan, biasa lihat orang yang dengan syiar Islam. Tapi tengok negara minoritas, aqliyat, negara-negara. Waktu di Hong Kong masuk MRT, kereta bawah tanah, hari Ahad. Karena saya taklimnya biasanya hari Ahad. Pas di MRT hati kita hati saya terbangunkan rasa bangga. Ternyata melihat para TKW kita pakai jilbab dengan macam-macam warna di MRT menuju tempat pengajian. Masya Allah.
Saya kalau melihat ibu-ibu berjilbab, naluri bisnis saya sebagai reseller robani muncul juga ya, kira Joran Tiung gitu ya. Indah. Allah. Ya kalau di Indonesia udah biasa. Nah, bisakah kita rihlah ardiyah, tamatkan interaksi dengan semua elemen-elemen bangsa manusia, baru rihlah samawiyah, rihlah spiritual, rihlah ruhiyah, rihlah jiwa kita, emosi kita. Ya kalau Rasul ketika rihlah samawiyah, yang pertama hikmah dari rihlah samawiyah tentu beliau mendapatkan bukan rekomendasi, tapi rekognisi, pengakuan sebagai khatimul anbiya wal mursalin ketika mengimami para rasul-rasul terdahulu. Rihlah samawiyah membuat Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau dulu hanya yakin saja dengan kebenaran dari apa yang Allah wartakan, sekarang dengan rihlah samawiyah ainul yakin, melihat, mendengar langsung apa yang diwartakan dalam wahyu. Azab kubur, alam akhirat, neraka, surga, semua diperlihatkan. Musyahadah, nyata, musyahadah langsung dengan indrawi beliau. Inilah bentuk dari apa? Dari yakin menuju ainul yakin, karena ada rihlah samawiyah. Dari rihlah samawiyah juga ada apa? Kita harus ada istifadah, bercermin, mencari pengalaman dari umat-umat terdahulu. Mengapa Nabi Musa alaihissalam yang menempel Rasulullah selepas ada instruksi salat 50 waktu, dialog antara Musa dan Rasul menggambarkan kepada kita bagaimana Rasul istifadah, mencari info, mencari energi, mencari inspirasi dengan sejarah masa lalu Nabi Musa alaihissalam. Jadi kita jangan lupa sejarah. Sejarah kita, sejarah masa lalu adalah pijakan menuju masa depan. Rihlah samawiyah juga bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimuliakan oleh Allah menjadi imam. Dimuliakan oleh Allah melihat yang gaib musyahadah. Dimuliakan oleh Allah sebagai bukti ujian keimanan bagi para sahabat. Yang paling sukses tentu saja Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa disebut As-Siddiq? Sang pembenar, yang sangat mengimani kebenaran dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Ada juga sahabat yang kembali murtad karena belum terbina akidahnya, ternyata tidak siap dengan berita itu. Allah karim. Kita ini Bapak Ibu sekalian, di tengah pandemi, di tengah suasana seperti ini, marilah kita rihlah. Ya, rihlah, ada traveling, ada adventure, ada mungkin training ke Bali. Tak kali-kali tengoklah muslim kita yang di mana, di Bali, Bapak Ibu. Saya pernah ke daerah Badung, lain Bandung, kadek Badung. Ya. Saya sholat, saya nanya, saya tanya, masya Allah. Pertama, menara masjid, kalaupun ada menara masjid, Bapak Ibu sekalian, tidak boleh. Menara masjid nih tidak boleh tingginya melebihi patung-patung yang ada di Bali. Bayangkan gimana nih menara kita terlalu tinggi kan, pangkas. Yang sedihnya masih di Masjid Baitul Ma'mur di Denpasar. Itu berapa kali Pak harus diturunkan menaranya itu hanya karena meninggi para dewa-dewa. Liarnya. Yang sedih itu apa katanya? Kami nih Pak katanya ya musola kami ditutup, masjid kami ditutup oleh Pemkab setempat. Gara-gara apa Pak? Parkir. Kalau teman-teman Hindu itu merasa terganggu dengan parkir Jumatan, itu langsung lapor. Tutup Pak, nggak boleh. Sama juga di sini di pengumuman di masjid kita paling apa sih? Jagalah kebersihan mungkin ya. Jaga barang masing-masing. Hampir di setiap masjid-masjid di Australia itu besar sekali Pak. Jaga ketertiban parkir. Hati, pasti besar-besar. Jaga ketertiban parkir. Tertib Anda menyelamatkan masjid ini. Kenapa? Itu jadi
Kalau depan masjid itu Nasrani, rumahnya kan rumah orang Nasrani, terganggu dengan parkir kita, terganggu saja, itu lapor ke kansil setempat, minggu depan bisa ditutup itu masjid untuk Jumatannya, bukan 5 waktu. Ini kejadiannya di Westall ya, di Westall Melbourne. Saya kaget, kita taraweh biasa, sholat 5 waktu biasa, tapi ketika Jumat kita harus nyewa hall, Pak Ustaz. Jumatannya sekarang di hall di aula Serbaguna anu. Saya bilang, kenapa? Kita sudah di blacklist, tidak boleh sholat Jumatan di Westall, Masjid Westall ini. Apa alasannya? Jadi gara-gara izinnya hanya untuk 40 orang, Pak. Izin Jumat 40 orang. Pas kejadian sudah melebihi batas kuota, itu teman-teman Bangladesh yang Jumatan. Padahal kata panitia udah tutup, udah habis. Nekat, Pak, loncat kemana? Pagar. Ada CCTV kan? Kena deh itu masjid. Sehingga masjid itu nggak boleh Jumatan. Jadi kan kalau kita ada rihlah, Masya Allah, betapa Islam, betapa memang kekuatan Islam. Bagaimana al-wilayah atau otoritas itu milik Islam, penting Bapak Ibu sekalian. Penting sekali. Kalau sudah kita tahu bagaimana ahwal di negara-negara minoritas, di komunitas muslim yang sedikit, yang minoritas, sedih sekali kita ini. Ya, semoga Indonesia tidak jadi minoritas lah ke depannya ini, Masya Allah. Walaupun ya mungkin harus waspada, kita harus ekstra sampai pandangan, cara pandang, cara melihat, cara membaca, termasuk bagaimana menyikapi fenomena yang terkini. Masya Allah tabaraka wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, dalam satu narasi dari Saidul Fawaid, ini bagus sekali, sebuah situs Said al-Fawaid, alias memancing, mencari, mengolah al-fawaid, ilmu-ilmu. Itu dalam satu narasi ini sangat indah sekali, bahwa hasil dari rihlah samawiyah maupun rihlah ardiyah apa? Zikrullah fi kulli hal. Namanya zikir kepada Allah, mengingat Allah itu fi kulli hal. Apa artinya? Di setiap kondisi. Asmaul Husna yang dibawakan tadi itu zikrullah. Kapan kita baca? Fi kulli hal. Jangan nunggu situasi tertentu yang mungkin kalau sudah sumpah, sudah sedih, sudah terpojok, sudah ini, baru kita berzikir. Tapi kalau lagi ceria, happy, banyak kebahagiaan, banyak anugerah, kumaha zikirna? Lagi susah, lagi sempit, zikirnya kenceng. Tiba-tiba Allah beri anugerah, kenikmatan. Ibu dulu ya, waktu gadis mungkin ibadahnya hebat-hebat ya, menunggu yang terbaik. Sudah nikah, sudah berkeluarga, gimana? Bapak juga, kita juga, masing-masing kita. Zikrullah fi kulli hal. Zikrullah. Kenapa? Karena Allah menyebutkan ayat Al-Isra, subhanalladzi, subhanallah, subhanalladzi, maha suci. Ini adalah bentuk tasbih. Zikir kepada Allah. Salah satu bacaan zikir adalah apa? At-tasbih, subhanallah. Suasana kebatinan, suasana emosi, suasana psikologis umat ini memang sedang galau lah. Galau, Pak. Narasi apa ya, suasana kebatinan kita. Nah, di tengah inilah mari kita kembalikan lagi kepada zikrullah fi kulli hal. Dalam kondisi apapun, apalagi musim-musim seperti ini. Kita takut dekatkan dengan kekuatan Allah. Kita pesimis, bersarkan tafaul, optimisme dengan zikir kepada Allah. Kita terzalimi, mintalah pertolongan. Allahumma inni maghlub, ya Allah kami ini kalah,
kami terdesak, kami terhimpit, kami termarginalkan. Fantasir ya Allah, turunkan nasr-Mu, pertolongan. Kalau doa ini Allahumma inni maghlubun fantasir, Allah turunkan nasr-Mu. Allah turunkan nanti nasr, tamkin, kemenangan. Kalau kita memang memenuhi syarat-syarat kemenangan itu wajar kita raih. Ya, saya nggak mengajak pesimis berlebihan lah Bapak Ibu. Ya, walaupun memang kenyataannya harus realistis. Sekarang ada pertempuran kekuatan besar. Yang sedihnya itu memang kita diobok-obok oleh pelanggaran-pelanggaran akidah yang sangat-sangat nampak sekali. Kami kaget Pak, 2 bulan yang lalu ya, MUI Jawa Barat. Kami di MUI Jawa Barat Pak bisa ketemu Rasul kieu Pak abdi mah. Jeung Rasul. Siapa nama Rasulnya? Abdul Rashid Mang Ocim. Ngaku Rasul K26. Tukang bunga, pasar bunga ngaku Rasul. Jamaahna geus 87. Pede aja itu di kantor MUI dia nyeritakan. Dia nggak nyebut Rasul ke-26, tapi kita lihat tendensinya ingin mendoktrin jamaah yang maaf ya, jahil ngaku dia sebagai Rasul ke-26. Hebat ya, tukang bunga ngaku Rasul. Untung pas jadi Rasul tidak ada karangan bunga, selamat atas pengangkat Anda jadi Rasul. Komponen pemuda bergerak tuh, bukan menyerbu lah, minta pertanggungjawaban. Tempatnya itu didatangi oleh aktivis. Sedikit ada emosional, pukul apa gitu ya. Ada yang pecah dikit lah gitu, ngajorag ceritanya. Sekarang dilaporkan oleh si yang berokok itu penyerobotan. Jadi yang datang, yang ingin ngagenggerekeun malah dilaporkan ke polisi. Penyerobotan, perusakan barang orang. Dibalik ya, yang sesatnya aman, tapi yang ingin meluruskan malah diamankan. Ya inilah. Kalau kembali kepada zikrullah fi kulli hal, nanti kita akan pesimis. Allahumma inni maghlub fantasir. Kita kalah. Fantasir. Ini the power of zikir. Dan Ustaz Arifin Ilham kan Masya Allah ahlul zikir. Ya. Pokoknya kalau bapak-bapak kuat zikirnya, insya Allah dalam bab zakar ge kuat. Amin. Ngartos teh? Ki ngartos antara zikir dan ini terlalu ceroboh kata-katanya ya teh. Ini live ini. Tolong dihapus ya, bisa masalah. Viral deh cina ya Ustadz Cawokah. Enggak, saya mah lagi bicara. Allah. Yang kedua dari rihlah samawiyah, ardiyah maupun samawiyah apa? Ternyata batas yang paling kuat antara manusia. Allah menciptakan manusia. Sebutkan dalam Saidul Fawaid bahwa hasil dari rihlah samawiyah apa? Bagaimana al-ubudiyah, penghambaan kepada Allah adalah menghamba kepada Allah. Al-ubudiyah, penghambaan kepada Allah adalah syaraf, kemuliaan. Dan menghamba kepada selain Allah adalah ihana, kehinaan. Mengapa Allah tidak mengisrokan Rasulnya? Maha suci Allah yang telah mengisrokan Rasulnya, mengisrokan kekasihnya, mengisrokan nabinya. Ternyata Allah nggak menyebut begitu, tapi Allah mengisrokan, memperjalankan hamba, abd. Di sini abd. Kata abdun atau ibad, Masya Allah, lakob sebutan yang paling indah.
Nabi bagian dari hamba, Rasul bagian dari hamba, mukmin bagian dari hamba. Dan yang paling indah adalah kalau jadi ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha rahman. Di surat Al-Furqan ya, yang ibadur rahman itu rentetannya, yang mereka melenggang di muka bumi dengan penuh etika, low profile tawadu. Kalau bertemu dengan orang jahil, qalu salama. Mereka yang menghidupkan malam harinya, mereka yang menunaikan salat, menunaikan zakat, mereka yang menjauhkan dari kata-kata palsu dan lain sebagainya. Ubudiyah kepada Allah syaraf, kemuliaan. Ya, kita diangkat oleh Allah karena kita sebagai ibadullah. Karena ibadah kepada Allah itu memang ibadah adalah hak Allah atas hamba, tapi ibadah juga adalah tahrir, pembebasan dari penghambaan manusia atas manusia. Dialihkan penghambaan manusia kepada Allah. Maka ucapan pertama ketika beribadah apa? Ucapan ketika salat, Allahu Akbar. Ini adalah ucapan ubudiyah, taslim, pasrah, khudu', tunduknya. Karena kita lagi menghamba kepada Allah. Tanah yang kita injak setiap hari, tanah yang kita injak setiap hari. Ketika sujud, kita cium dengan kening kehormatan kita. Allah orang yang merdeka, tidak takut dengan kekuatan di luar Allah. Mereka mungkin punya duit, mereka punya kekuatan, mereka punya segala yang otoritas duniawi, tapi kita punya Allah. Merdeka jiwa kita, merdeka nurani kita. Insan yang muharrar, yang terbebaskan, yang merdeka. Semoga ini spirit ubudiyah lillah terus menguat di tengah dinamika kehidupan kita masa sekarang ini. Ya. Belum lagi bagaimana menghamba kepada Allah. Memang ibadah itu adalah gidaun ruhiyun. Kalau jasmani kita perlu makan, jasmani kita perlu tidur, jasmani kita perlu minum, maka ruhani kita juga sama, harus punya konsumsi, harus punya nutrisi. Apa nutrisi rohani? Al-ibadah. Ibadah gidaun ruhi. Ketika kita rohaninya terpenuhi, jasmaninya terpenuhi, jadilah insan yang sempurna dan paripurna karena terpenuhi seluruh elemen, seluruh dimensinya. Insyaallah jamaah mukhlisin lahuddin. Ini pakai mukhlisin atau pakai alif lam gitu? Tanpa alif lam ya. Ini mukhlisin lahuddin. Kalau nanti nama masjidnya ini buat proposal ke orang Arab pasti nanya heula, ieu masjid mukhlisin lahuddin. Ini langsung hal masalahnya. Langsung apa hal? Tahu dalam bahasa Arab ada hal. Kan harusnya mah subjek, predikat, baru kondisinya apa? Datang ustadz dalam keadaan, nah itu. Ustadz datang dalam keadaan berseri-seri. Itu dalam kondisi. Ini kan dari ayat wa ma umiru illa liya'budullah ya. Mukhlisin lahuddin. Yang bilang udah megah ya. Tanpa Raja Salman ngirim juga, alhamdulillah ini. Dari raja mana kita ini? Saya tahu perkembangannya dulu. Masih periode Makkiyah mah dah nggak begini masjid kita. Madaniyah mah subhanallah ya. Allah karim, megah ini. Mudah-mudahan megah pula isinya, efektifnya ya. Taklimnya dan insya Allah tunduh nage jika rada seksinya ada masjid megah ya. Tunduh senyap ya. Ibu masih oyan? Alhamdulillah. Saya mah gara-gara jadi dai tersertifikasi Ustaz Nasir, saya ambek teman-teman ketika ceramah teh nggak boleh ngambek Pak, takut nanti sertifikatnya dicabut. Sieun saya mah nggak mau, sieun ya Allah. Ketahuan deh saya otoriter di mimbar,
dicabut nanti sertifikasinya. Saya tersertifikasi tahun 2019 di Jawa Tengah 2 tersertifikasi. Pertama AA GIM, yang kedua AA ngkos. Kan 2 saja barat AA ya mante tersertifikasi. Ya Allah. Ya Allah. Orang nggak daftar, nggak apa, ujung-ujung ada running tag, kersahur, ribut tadi teman-teman teh, itu masuk jadi dai tersertifikasi. Nah, ada orang training itu ujung masuk, bikin hiburan, beberanya memang sahur gitu. Bapak Ibu sekalian, yang bisa kita ambil pula, masya Allah. Ini rungan bukan hanya ubudiyahnya, tetapi jelas. Ketika 2 masjid Allah sebut Masjidil Haram, Allah sebut Masjidil Aqsa. Artinya kita punya heritage, warisan yang abadi. Apa? Masjidil Haram. Di mana? Di Mekah. Posisi penuh di genggaman orang Muslim. Alhamdulillah. Al-Aqsa di mana? Palestina. Di Kudus, Yerusalem. Posisi dijajah dalam genggaman Israel. Sedih, Pak. Kita punya hutang. Umar bin Khattab membebaskan Baitul Maqdis. Salahuddin Al-Ayyubi membatalkan Baitul Maqdis. Sekarang dalam genggaman Yahudi Israel. Seorang dokter dari Gaza, dia sampai nangis bicara ketika di hotel Savoy Homan. Dia bilang apa? Ribuan kilometer dari Gaza ke Bandung, saya gampang, saya mudah datang ke Bandung, walaupun ribuan kilometer. Tapi hanya 20 km dari kampung saya ke Baitul Maqdis. Sudah 20 tahun saya tidak bisa berkunjung ke sana. Dia nangis, Pak. Allah. Ini memang kita punya hutang Baitul Maqdis. Kita punya hutang Masjidil Aqsa. Bagaimana cara tahrir, membebaskan? Ini harus kekuatan multi kekuatan, multi dimensi. Dan jangan menganggap Baitul Maqdis hanya urusan orang Palestina. Makanya orang Palestina, ada nggak orang Palestina? Banyak, Pak, relawan kami yang datang ke sana suka gubujuk anak-anak Palestina itu. Sudahlah, hijrah sajalah ke Permata Biru, ya. Hijrahlah ke negara. Nggak mau. Anak kecil aja nggak mau, Pak. Sengsara, terhimpit, kematian menyintai. Mereka tidak mau meninggalkan Palestina, nggak mau. Mereka siap hanya untuk berobat, Pak. Kalau berobat ke Mesir tentunya daerah berapa? Biasa, welcome, berobat. Setelah sembuh, pulang lagi ke Gaza, pulang lagi ke Rafah. Orang pan ogohan, orang banyak. Orang kita mau ogohan, manja kadang. Kenapa? Kenapa kamu nggak mau pindah dari Mesir, dari Palestina? Ya, kalau kami orang Palestina tersiksa, teraniaya, lalu manja keluar dari Palestina, siapa yang akan menjaga wakaf Baitul Maqdis, wakaf Palestina? Jadi kita berhutang budi kepada orang Palestina sebagai penjaga wakaf abadi umat Islam. Mudah-mudahan ada anak-anak muda di sini kita kirim ke Gaza ya untuk nikah, setuju? Aki siap, Ki? Abah siap? Wih, masalah jihad bab nikah langsung cenghar si Aki. Siap, Ki? Aki kudu hafid heula. Hafal Quran 30 juz, lain juz 30. Mas kawinna teh hafalan, akang. Kalau salah Bang Onim ya. Bang Onim itu orang kita Indonesia, mukim di Gaza karena nikah dengan wanita di Gaza. Allah karim. Mereka nggak mau pindah. Sampai titik syahid, kami tetap ingin dikebumikan di Palestina. Ya kita punya hutang budi dengan itu. Orang-orang Palestina. Ini bukan masalah nasionalisme mereka, tetapi adalah masalah umat Islam, kemanusiaan. Masa hari gini masih ada penjajahan? Katanya penjajahan di muka bumi, apa kata pembukaan, harus dihapuskan. Kenapa penjajahan di masa modern masih terjadi? Ya ini ada PR kemanusiaan. PR kemanusiaan, Pak, masih terjajah, masih teraniaya. Allah.
Barakallahu fikum. Nampaknya waktu kopi morning sudah tiba. Apa bah kopi morning cengkat guys kopi morning ya. Karena lambayan bubur sudah begitu indah ya. Insya Allah. Dan mungkin sebelum closing kalau mau ada yang bertanya, monggo tentang durus atau chapter of Isra ya wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Isra itu udah pakai dan pak ya, Isra dan Mi'raj, jangan Isra Mi'raj. Mohon maaf, ini istilah Arab yang nggak bisa. Kalau Isra Mi'raj itu kata majemuk, terus pakai dan terus. Kenapa pakai dan? Karena peristiwanya beda. Isra dan Mi'raj. Al Isra wal Mi'raj. Isra perjalanan ardiyah, Mi'raj perjalanan samawiyah. Tidak boleh disamakan. Wallahu alam. Monggo. Bah, Badan Arosan. Ibu, udah paham? Siap punya menantu orang Gaza, Palestina, Bu? Siap? Oh, okay. Tapi jangan di sini menantu anak ibu ya, kirim ke sana, nambah rijal, nambah pasukan, nambah yang bisa menjaga Baitul Maqdis yang sedang itu. Ya, karena ya alhamdulillah sebenarnya kita dari luar tidak bisa masuk, tapi yang di dalam Ahlul Maqdis, Ahlul Qudus, mereka masih bebas. Karena mereka alhamdulillah masih bertahan di dalam. Sehingga ketika Jumatan itu mereka ronda, Pak. Dari Jumat ke Jumat ronda, jaga masjid. Takut dari serbuan para fundamentalis radikalis Yahudi. Karena 2000 berapa itu Ustaz? 2004. Itu ketika Jumatan datang teroris Yahudi, itu orang lagi Jumatan Pak ditembak oleh senjata mesin. 30 orang tewas, ratusan terluka. Hari Jumat lagi sujud, insyaallah Baitul Maqdis. Barakallahu fikum. Semoga kita bisa menjadi ahlul ikhlas, menjadi orang yang bisa mengambil manfaat, faedah, renungan, energi dari Rajab yang agung, Rajab bulan haram, Rajab bulan kita persiapan menuju Ramadan, Rajab bulan kita rekonsiliasi. Jangan bertengkar, berselisih. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Demikian saja, Ustaz, cekap. Ya. Betul nggak ada yang nanya nih? Pemudanya ada nih yang Jumat yang subuh sini. Oh, ini sudah mantan pemuda ini mah ini. Udah ex semuanya. Atau kakek-kakek rasa pemuda ini. Salah. Semoga Masjid Mukhlisin tambah menjadi tarbiyah ikhlas, tarbiyah khulus, bersih murninya kita ketika menghamba kepada Allah menuju As-Sami Al-Basir. Kita didengar oleh Allah yang As-Sami dan kita terus dipantau oleh Allah Al-Basir sehingga menjadi insan-insan yang taat dalam jalur al-ubudiyah lillahi azza wa jalla. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.